minggu yang lalu atau pekan yang lalu, yaitu kita menikah, bab nikah secara keseluruhan yang ada dalam kitab tersebut. Yang kita akan lanjut ke Kitabul Jinayat, bab tentang hukum jinayah atau hukum kriminal, akan kita lanjutkan insyaallah setelah Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan semua kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, kembali kita bisa hadir dalam majelis kita ini. Karenanya taklim kita malam ini akan membahas tentang puasa. Ya, silakan buka kitab Fathul Qoribnya. Kembali kita ke bab puasa. Kitabus Shaum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu nafa'anallahu wa iyyakum bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila anqal. Kitab Ahkamus Shiyam. Kitab bab tentang ketentuan atau hukum-hukum puasa. Wahwa wassaum, siyam dan saum, ya, dua-duanya berarti puasa. Masdaran, ya, adalah kedua-duanya merupakan masdar. Ma'nahuma lughatan al-imsak, artinya secara bahasa al-imsak, yaitu menahan. Mutlak, nahan bicara, nahan makan, nahan lapar, menahan diri dari hawa nafsu, ya. Jadi secara bahasa makna puasa itu lebih umum. Wa syar'an, dan menurut syariat puasa atau shaum itu adalah imsakun an mufattirin, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, atau an muftirin biniyatin makhsusatin, dengan niat yang caranya khusus. Ya, nanti akan ada pembahasannya tentang cara niat dalam puasa, karena antara puasa wajib dan puasa sunnah itu ada bedanya. Jami'an naharin, di sepanjang hari, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa di sepanjang hari, yaitu dari fajar sampai ghurub. Qabilin lis-shaum, yang mana hari tersebut di saat kita puasa adalah hari yang menerima untuk puasa, ya, karena ada hari-hari yang tidak menerima puasa, yaitu hari yang diharamkan kita puasa, seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, ayyam tasyrik. Ya, andai kata ada orang dari fajar sampai maghrib dia nggak makan, nggak minum, dia tinggalin semua yang membatalkan puasa di hari-hari yang tidak menerima puasa, itu ya tidak disebut puasa. Bahkan kalau dia niatkan puasa, ya puasanya haram, sudah tidak sah, dia dosa karena talabbus bi ibadatin fasidah, karena sengaja melakukan ibadah yang rusak. Min muslimin, ya, dan hal tersebut dilakukan oleh orang Islam. Jadi yang menahan dari membatalkan puasa sepanjang hari itu siapa? Dia adalah orang Islam. Maka selain muslim tidak sah puasanya. Akilin, dan juga berakal. Maka orang yang tidak berakal tidak sah puasanya. Yang dimaksud berakal di sini ya minimal dia tamyiz, ya, artinya anak yang sudah mumayyiz puasanya sudah sah walaupun dia belum baligh. Tapi kalau nggak berakal, yaitu majnun, orang gila, ya nggak mungkin dia puasa, karena akal ini juga syarat mutlak bahkan untuk setiap ibadah. Kayak kalau seandainya ada orang puasa, dia sebenarnya dalam keadaan berakal, di tengah puasa akalnya hilang,
dia gila, dia stres, ya, maka puasanya batal. Berbeda kalau seandainya mughma alaih atau pingsan. Kalau ada orang puasa pingsan, ya, gimana hukumnya? Kalau sepanjang hari dia pingsan sampai maghrib, maka puasanya batal, ya tidak sah. Tapi kalau ada sebagian hari dia puasa belum pingsan, atau dia pingsan dari subuh, dia pingsan jam 5 sore sebelum maghrib dia sadar, ya, dan pas sadar dia nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hal yang membatalkan puasa, kemudian sampai ghurub, maka puasanya sah. Ya, beda antara pingsan sama gila. Dua-duanya kaitannya kan dengan akal, termasuk tidur. Ya. Ya, kalau di bab wudu, ya, salah satu yang membatalkan wudu apa? Hilangnya akal. Mau dengan gila, mabuk, pingsan, bahkan juga termasuk tidur. Nah, di sini antara pingsan, gila, mabuk, tidur di bab puasa ini hukumnya beda. Kalau gila, dia walaupun sebentar aja itu membatalkan puasa. Kalau seandainya pingsan, ya, atau syukur mabuk, tapi bukan mabuk yang disengaja. Umpamanya pas sahur dia minum obat, nggak taunya ada efek obatnya itu mengganggu akalnya. Memang obat dianjurkan oleh dokter. Ya, sebagian obat saraf itu kadang membuat orang kehilangan akalnya sementara, ya, atau obat-obat tertentu. Dia puasa, pas lagi sahur minum obat itu, pas tengah puasa, ya, kumat, artinya ada reaksi dari obat itu yang membuat akal dia nggak normal seperti orang mabuk. Itu nggak membatalkan puasa selagi mabuknya atau syukurnya seperti pingsan tadi tidak sepanjang hari. Kalau ada sadar ya walaupun sebentar, itu puasanya sah. Sedangkan tidur, ini bukan kabar baik ya, ini cuma ilmu tentang hukum, bukan juga kabar baik untuk diamalkan. Artinya kalau ada orang tidur, ya, sepanjang hari dalam puasa dari subuh sampai maghrib, ya, dari subuh sampai maghrib, berarti kan dia nggak ngerasain puasa sama sekali itu, tapi dia niat puasa, ya, habis sholat subuh tidur langsung bangun maghrib. Nah, itu gimana puasanya sah nggak? Puasanya sah, ya, karena dari jenis 3 atau 4 hilang akal tadi, yang paling ringan itu adalah tidur. Ya, gila, pingsan, mabuk itu sadarnya sulit. Ya, kalau tidur dibangunin juga sudah kembali. Nah, ini dalam bab puasa. Ya, antara gila, pingsan, mabuk dan tidur itu hukumnya berbeda. Tapi kalau di bab wudu, ya, batalin wudu hilangnya akal, mau karena tidur kah, gila kah, mabuk kah, pingsan kah, walaupun sebentar itu membatalkan wudu, kecuali kalau tidur dalam keadaan duduk yang rapat, posisi duduknya seperti bersila, yang udah pernah kita bahas dalam bab wudu. Min musrimin aqilin, ya. Jadi menurut syariat puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dengan niat sepanjang hari dia lakukan itu di hari yang sah untuk puasa, yang dilakukan oleh orang Islam berakal dan juga apa? Qahirin min haidin wan nifasin, dan dia suci dari haid dan nifas. Ya, jadi di definisi ini ada beberapa syarat wajib puasa sekaligus disebut oleh musannif, ya. Suci dari haid dan nifas, ya, artinya kalau seandainya perempuan dalam keadaan haid dan nifas, ya, dia tidak sah puasanya meskipun dia dari subuh sampai maghrib tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Bahkan kalau seandainya dia yang sedang haid, dia yang sedang nifas, sengaja tetap niat puasa, mau ikut puasa dengan niat
ya puasanya tidak sah, dan lagi-lagi dia juga dosa. Ya. Kenapa dosanya? Ya karena dia sengaja melakukan ibadah yang fasidah, melakukan ibadah yang rusak. Ya kayak ada orang sholat sengaja kagak wudu. Ya, jelas sholatnya nggak sah. Tapi dia melakukan itu dosa nggak? Dosa karena mempermainkan ibadah. Tapi kalau seandainya ada wanita dalam keadaan haid, lagi dalam keadaan nifas, dia pengen ikutan puasa tapi nggak niat puasa, ya mau makan mau minum karena semua di rumah lagi puasa, dia juga kagak nafsu, dia nggak mau, akhirnya dia nggak makan nggak minum juga, tapi nggak diniatin puasa, boleh nggak? Ya boleh, itu haknya dia. Ya asal nggak asam lambungnya kambuh. Ya kadang subhanallah ya, kita kalau nggak makan nggak minum, nggak lagi puasa, telat makan tuh lapar, kadang bikin sakit, kita punya perut, bikin mah kambuh, bikin asam lambung. Tapi kalau kita niat puasa, ya seharian aja, ya subhanallah ada sakit asam lambung, kita nggak kumat itu. Ya itulah dahsyatannya ibadah. Dahsyatnya ibadah yang diawali pastinya juga dengan niat, hikmah daripada niat kita itu. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu definisi puasa. Baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib. Ya jelas puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Puasa wajib ada puasa Ramadan, ada puasa nazar, ada juga puasa kafarah. Ya, cuma kalau yang nazar sama kafarah ini kan wajibnya bukan asli, bukan memang dasarnya wajib, tapi ini ada sababnya. Karena dinazarkan atau dia melakukan sesuatu yang harus dia membayar kafarah. Adapun puasa Ramadan, ya sebagaimana maklum, itu adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Situ Allah menentukan kewajiban puasa kepada kita semua umat Islam, sebagaimana Allah perintahkan puasa ini kepada umat-umat terdahulu. Jadi puasa ini bukan ibadah yang khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, karena umat terdahulu pun juga ada kewajiban puasa. Tapi segi khususiyahnya, kekhususan puasa untuk umat Nabi Muhammad, yaitu dari segi di bulan Ramadan. Ramadan ini seperti Nabi katakan apa? Syahrul ummati, bulan umatku. Dulu orang puasa bukan di bulan Ramadan full, ya mereka ada kewajiban puasa, namun di bulan atau di tanggal-tanggal tertentu yang memang Allah syariatkan untuk Nabi dan umatnya. Tapi puasa Ramadan 1 bulan penuh itu adalah khususiat untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya apakah puasa ini khusus untuk umat Nabi Muhammad? Lah, ya, puasa ini udah syariat kadimah, syariat yang ada dari dulu. Tapi di bulan Ramadannya itu puasa khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan umatnya di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinatul Munawwarah. Jadi sebelum itu belum ada kewajiban puasa di bulan Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan puasa di bulan Ramadan dari semenjak diwajibkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau wafat itu sebanyak 9 kali. Ya, jadi Nabi ketemu puasa Ramadan itu cuma 9 kali.
dari semenjak disyariatkannya. Nah, menariknya dari 9 kali puasa Ramadan, 8 kali puasa Ramadannya Nabi itu Ramadannya 29 hari. 1 kali 30 hari. Ya berarti hampir dominannya kalau seandainya 29 hari lebih sering dilihat hilal. Ya, jadi 8 kali 29 hari, 1 kali puasa Ramadannya Nabi itu kamil, yaitu 30 hari. Ya, artinya mana lebih baik 29 atau 30? Ya, 29 30 dua-duanya baik. Pertanyaannya bukan baik, ya kita yang penting melakukan puasanya mau 29 atau 30 hari itu dengan benar. Yang benar itu yang baik. Nah, bagaimana agar benar puasa kita dan biar baik puasa kita? 29 30. Nah, ini berarti kan mengacu kepada penentuan awal Ramadan dan penentuan akhir Ramadan. Nah, ini yang sering kali di kita terjadi perbedaan pendapat. Bahkan belakangan beberapa tahun ini bukan hanya sekedar perbedaan pendapat, ada yang puasa duluan, ada yang puasa belakangan. Tapi belakangan atau duluannya juga ada yang kelewatan. Ada yang lebih 2 hari, 3 hari sebelumnya, ada yang menunda sampai 2-3 hari setelahnya. Bahkan ini menjadi perdebatan kusir, ya, bukan di antara ulama, tapi di antara kalangan awam yang tidak ada kapasitas ilmu untuk membahas perihal ini. Ya, apalagi kalau sudah masuk ke dunia maya, ya netizen lebih bebas lagi untuk memberikan komentar yang akhirnya saling hujat, saling menjatuhkan, saling menyalahkan, dan saling menyesatkan. Nah, itu yang kita sayangkan. Ala kulli hal, ya kita belajar, kita yang ngaji, ya kita ikutin apa yang kita pelajari dari ilmu yang kita dapat dari guru-guru kita, dari kitab-kitab ulama. Bukan kita mau berpendapat dengan semau dan seenaknya kita sendiri. Nah, karenanya dalam kitab-kitab kita, kitab fikih dalam madhab Syafi'i yang udah kita kaji di sini, udah 2 kitab. Yang pertama kitab Muqaddimah Hadramiyah, yang kedua kitab Fathul Qarib, itu dijelaskan mengenai cara menentukan awal masuk dari bulan suci Ramadan itu seperti apa. Ya, dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah di matanya jelas. Yajibu shaumu Ramadan bistikmali Sya'ban ats-tsalatsin au bi ru'yati adlin al-hilalah. Wajib seseorang atau wajib melakukan puasa di bulan Ramadan yaitu dengan sempurnanya Sya'ban 30 hari atau dilihatnya hilal oleh seorang yang adil, orang yang bisa dipercaya, orang yang jujur, yang memberikan kesaksian dia melihat hilal. Dari sini kita sudah tahu bahwa kita bisa mengetahui atau menentukan bulan Ramadan sudah masuk atau belum dengan salah satu dari 2 hal. Yang pertama, melihat hilal atau dilihat hilal. Yang kedua, dengan apa? Sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Nah, hilal dilihat, bisa kita menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Itu juga semuanya didukung, dibantu dengan metode hisab. Jadi sebenarnya hisab ini tidak menafikan hilal, hilal juga
tidak menentang dan tidak menafikan hisab. Ya, saling mendukung, saling menguatkan, saling membutuhkan. Cuma perbedaannya nih, apakah cukup kalau kita mau berpedoman dengan hisab saja tanpa melihat hilal, atau tetap kita harus lebih dulu melihat hilal? Nah, kita madhab Syafi'i dan mayoritas ya umat Islam di Indonesia atau dari kalangan NU lebih berpedoman harus tetap melihat hilal. Kalau hilal terlihat puasa, tidak, berarti sempurnakan 30 hari. Namun di Muhammadiyah atau yang sepertinya lebih menggunakan metode hisab, karena yang kepentingannya ada wujudul hilal. Hilal udah ada, mau kelihatan mau enggak, yang penting hilal menurut hitungan itu sudah ada. Ya, masing-masing punya hujjah, masing-masing punya dalil. Ya, jadi bukan berarti hilal anti hisab, yang hisab juga anti hilal, enggak begitu. Cuma kan kadang nih, ketika ada perbedaan antara orang yang mendahulukan menggunakan hisab atau hilal, ini di belakang ada oknum orang-orang yang menggoreng. Mau sengaja menggorengnya atau tidak sengaja menggorengnya, jadi terkesan kita umat Islam itu tidak satu. Jadi terkesannya umat Islam selalu berbeda, nggak pernah dengan satu kata, termasuk dalam urusan ibadah. Ya billah, kalau seandainya kita dipotret seakan-akan umat Islamnya selalu terpecah belah, dan itu bukan yang kita kehendaki, dan itu juga bukan yang dimaukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diantara misi beliau adalah menyatukan semua umat, apalagi itu umat Islam. Artinya kalau seandainya ada perbedaan, baik di penentuan Ramadan, Lebaran, atau di Zulhijjah, ini kan yang udah tahunan terjadi seperti itu, ya jangan sampai perbedaan itu jadi pintu masuk untuk kita berpecah belah, pintu masuk untuk kita diadu domba, pintu masuk kita untuk saling hujat atau saling bermusuhan. Nah, kita yang belajar yang ngaji udah tahu nih, pokoknya kita puasa Ramadan intinya apa? Harus melihat hilal. Kalau hilal nggak kelihatan, berarti ya bulan Sya'ban disempurnakan 30 hari. Nah, masalah hisab dan ru'yah tadi udah saya jelaskan di awal. Ya, intinya mau ru'yah mau hisab, dua-duanya ini saling membutuhkan, saling mendukung. Cuma boleh nggak hanya menggunakan hisab aja tanpa lihat ru'yah secara visual, secara fisik, secara langsung, atau tetap harus menggunakan ru'yah itu. Nah, kemudian yang namanya ru'yah, ya, melihat hilal itu berarti kan dilakukan di malam 29 dari malam 30 dari bulan Sya'ban, yang menjelang maghrib kan biasanya. Nah, itu kan nggak bisa dilakuin oleh sembarang orang. Ya harus orang yang memiliki kemampuan, yang punya pemahaman, yang punya ilmu. Ya apalagi kalau dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada alat-alat macam-macam seperti alat kita sekarang nih, yang udah canggih-canggih, yang udah pakai apa namanya, teropong apa teleskop apa itu namanya. Ya pokoknya gituan dah. Ya mereka menggunakan alat itu pun ya ada ilmunya, ada caranya. Ya kalau di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan mengatakan apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yauma. Ya, Nabi perintahkan kepada Nabi, puasalah kalian dengan kalian melihat hilal, ya. Batalkan puasa kalian, ya, artinya lebaran dengan kalian melihat hilal. Jika terjadi mendung, tertutup itu hilal,
ya, karena langit awannya gelap, udah mendung, maka hilal nggak kelihatan. Sempurnakan puasa 30 hari. Nah, dulu melihat hilalnya gimana? Nggak pakai alat-alat begitu, mereka melihat secara langsung. Ya, tapi zaman kita sekarang, ya hampir rata-rata mungkin yang pada melihat hilal itu didukung pasti juga dengan alat bantu, dengan alat-alat yang udah diuji, yang udah dipercaya untuk menguatkan lagi hilal yang disaksikan. Dan pastinya mereka punya pedomannya, punya ilmunya, punya cara dan ketentuannya. Nah, kalau kita sendiri mau ngeliat-lihat hilal dari atas loteng kita, wallahu alam dah. Tempatnya aja kita masih bingung. Ya, langit kan gede nih, hilal nongolnya di sebelah mana nih? Yang ada Bilal yang kelihatan, bukan hilal. Nah, tapi andai kata ya antum secara langsung melihat hilal, ya, walaupun antum bukan dari tim A, tim B, ya, bukan dari pemerintah, bukan dari ormas, bukan dari ini, tapi antum melihat langsung, ya berarti antum melihat hilal. Antum wajib puasa. Kalau antum memberikan kesaksian di negara dan diterima, ya nanti dari kesaksian itu bisa mewajibkan semua rakyat untuk puasa. Cuma andai kata kesaksian yang nggak diterima, ya berarti antum doang yang wajib puasa. Ya, makanya wajibnya puasa di bulan Ramadan dengan dilihatnya hilal itu bisa wajibnya ala sabilil umum, bisa ala sabilil khusus. Ala sabilil umum ini apa? Rata, semuanya wajib puasa. Tatkala hilal itu disaksikan, dilihat, kemudian yang melihat bersaksi, disumpah dan diterima, diputuskan oleh pemerintah bahwa hilal terlihat, maka semua rakyat wajib puasa. Namun kalau seandainya setelah dia melihat hilal, dia bersaksi, ternyata kesaksiannya ditolak, ya karena ada syarat-syarat yang tidak memenuhinya, ya karena kan syaratnya ini syarat yang paling penting dalam ru'yah hilal, yang paling susah juga, adil. Ya, adil itu orang yang tidak fasik, orang yang taatnya lebih banyak daripada maksiatnya, orang yang nggak pernah melakukan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil. Ya, ya kita hampir rata-rata masturul adalah, ya kita nggak suuzon juga, udah pada fasik semua. Ya, ya mudah-mudahan semuanya adil, bisa dipercaya, amanah. Cuma kalau kita lihat dari ungkapan Imam Ghazali, Imam Al-Haddad mengatakan apa? Al-fisku qad ammal ibad wal bilad. Kefasikan ini udah menyebar merata ke semua hamba, ke semua negeri. Ya saking banyaknya kemungkaran, saking banyaknya kemaksiatan. Ya, ketika ada pernyataan seperti itu dari ulama, ya bukan kita kesel tersinggung kita dikata orang fasik semua, justru kita harus sadar. Jangan sampai betul-betul kita adalah tergolong orang yang fasik. Sekarang kan nih kalau ada ungkapan ulama segini, ya apalagi yang bukan dia suka, wah digoreng, dikata tuh pernyataan menyakitkan, pernyataan yang menyinggung. Nggak bisa dinasihatin, nggak bisa dikasih tahu kemungkaran, kejelekan orang sekarang. Ya, dikata malah ngebalikin. Ya ala kulli hal, kalau memang udah hilal terlihat, jika diputuskan oleh yang berwenang dalam negeri kita, oleh pemerintah kita, maka semua rakyat ini wajib puasa. Namun kalau seandainya kesaksiannya tidak diterima, ya berarti apa? Secara umum semuanya nggak wajib puasa. Tapi yang bersaksi wajib nggak puasa? Wajib. Dia bersaksi nggak diterima, ya udah berarti gue besok nggak puasa. Enggak, lu kan ngelihat hilal, lu wajib puasa. Siapa lagi yang wajib puasa? Ya semua orang yang percaya dengan dia. Ya, makanya kan kalau di kita nih, di Cakung ada, terus di mana lagi ada kan, ada beberapa titik tuh. Ya. Terkadang yang dari pemerintah ini nggak melihat, nggak menyaksikan, tapi ada di titik-titik tertentu, ya mereka melihat hilal.
Ya, mau di pesantren atau ormas tertentu, mereka melihat hilal. Ya, mungkin kan saya nggak tahu ya prosesnya seperti apa ya. Mungkin kan mereka melihat hilal laporan juga, memberi kesaksian. Mungkin kesaksiannya nggak diterima, ya nggak bisa marah, nggak bisa kesal juga kan. Masing-masing pasti kan punya aturannya nih. Yang di sini ngelihat, semua tim pemerintah di Indonesia nggak ada ngelihat. Ini ada satu nih melihat hilal dan nggak diterima kesaksiannya, gimana? Ya berarti secara umum nggak wajib puasa. Tapi buat yang melihat wajib nggak? Wajib. Dan semua yang percaya, oh anak ikut ru'yahnya itu, anak ikut pendapat kiai itu, anak ikut dengan penuh Habib itu, katanya melihat hilal. Itu ikut percaya dengan apa yang nyata, silakan puasa. Berarti puasa lebih dulu. Ya, karena pemerintah tidak menentukan puasa. Yang pemerintah berarti gimana? Sya'ban disempurnain 30 hari. Dan nanti pas mau lebarannya juga tetap ru'yah hilal. Dan lebarannya bisa beda sehari, bisa juga berbarengan. Itu semua kemungkinan yang sangat mungkin, sangat bisa terjadi. Dan bukan hal yang harus diributkan. Nah, memang yang agak repot kalau seandainya ada beberapa titik tim ru'yah, ya. Kalau tadi kan pemerintah nggak ngelihat, nggak mutusin hilal dilihat, tapi ada satu titik kelompok yang melihat, mereka puasa. Yang repot kalau keadaan sebalik ini, tim pemerintahnya pada ngelihat, yang di sini nggak ngelihat. Pemerintah putusin hilal dilihat, besok puasa. Nah, harusnya kan semuanya nih ikut puasa, termasuk yang nggak melihat. Nah, ini kadang udah diputusin besok puasa, ini yang nggak ngelihat tetap nggak puasa, menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Nah, kayak kalau kita merujuk ke kitab-kitab yang ada, yaitu jelas kalau sudah diputuskan oleh pemerintah maka ala sabilil umum. Cuma kalau mau dicari-cari dalil lagi, wah pemerintah nggak memenuhi syarat, pemerintah darurat, nggak wajib ibadah, wah itu repot lagi, melebar. Makanya kalau saya ditanya, Beb, terus kalau puasa kita gimana nih, ikut yang mana? Ikut pemerintah udah. Ya, saya mau ikutin Habib aja, apa kapan Habib? Ya, gue ngikutin pemerintah, tunggu berita aja udah. Lu kan punya TV pada. Iya. Udah. Itu aman, lebih aman. Ya, kita ikut imam itu lebih aman. Cuma bukan berarti yang ikut dengan ulama atau gurunya apa dengan ru'yahnya mereka itu salah. Ya itu hak mereka dan mereka juga punya hujah masing-masing. Ya, intinya kalau hilal tidak terlihat, ya maka mau nggak mau Sya'ban dimulkan 30 hari. Kalau ada Sya'ban 30 hari, ya berarti besoknya baru kita puasanya. Sekali lagi, kalau seandainya ada perbedaan ya antara NU, Muhammadiyah atau ada organisasi lain ya tentang penentuan awal Ramadan, itu nggak usah diperdebatkan, nggak usah diramekan. Ya masing-masing punya hujah. Nah, yang masalah nih kalau seandainya perbedaannya sampai 3 hari, ya. Ya umpamanya Ramadan nih antara tanggal 4 sama tanggal 5. Ada nih kalau ru'yah tanggal 4. Kalau nggak ru'yah berarti tanggal 5. Kan kemungkinan cuma 2 hari doang, karena bulan dalam Hijriah ini antara 29 atau 30 hari. Nah, ini puasa dari tanggal 1. Ada yang puasa dari tanggal 2. Ada yang puasa dari tanggal 3 karena dia punya kalender sendiri, hitungan sendiri. Nah, itu gimana? Itu tugasnya MUI dah meluruskannya. Ya, kok bisa ada yang begitu? Ya, Ramadannya begitu, lebarannya juga ada yang begitu. Yang mungkin terjadi antara 2 doang itu, ya duluan atau beda satu hari. Kita kadang lebaran sampai ada 5 di Indonesia nih. Iya. Kalau ada yang sampai tanggal 5, ada yang dari tanggal 3, ada yang tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, ada yang kelewatan lagi sampai tanggal 7 itu. Iya.
Tuh kalau Ustadz geblek tuh diambil semua khotibnya tuh 4 5 hari. Setahun 5 kali khotib dia. Oke, gila itu mah. Ya. Ya ala kulli hal, ilmu ini penting. Ya, ngaji itu penting. Ya, pakai kitab, fikih. Ya, bukan pakai nerka-nerka maunya kita, enaknya kita dan semaunya kita. Nah, ketika sudah ditentukan bulan Ramadan, baik itu dengan ru'yah atau dengan disempurnakan 30 hari atau yang mau pakai hisab, dia berpedoman dengan hisabnya, ya, barulah kita berkewajiban melakukan puasa di bulan Ramadan. Yang mana ya puasa di bulan Ramadan itu kita lakukan juga dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya yang harus kita penuhi, yang harus kita jalankan dengan baik. Apa saja syarat-syarat dalam puasa? Ya, khususnya di bulan Ramadan dulu. Wa syaraitu wujubis siyami salah satu asya. Dapun syarat-syarat wajibnya puasa yaitu ada 3. Nah, berarti ini syarat wajib puasa Ramadan. Ya, karena puasa yang wajibnya asli memang perintah itu Ramadan. Adapun nazar kafarah itu arid, ada sebabnya. Wa fi ba'din nusakhi arba'atu asya. Di sebagian naskah dari kitab takrib bukan 3, yang disebut 4. Ya. Yang pertama al-islamu. Nah, di kitab kita disebutnya 4 nih, ya. Al-Islam. Nah, kalau kita bicara syarat wajib, ya, ini biasakan kita mengerti antara syarat wajib dan syarat sah. Kalau bicara syarat wajib berarti orang yang memenuhi syarat tersebut dia wajib melakukan ibadah itu. Syarat wajib sholat berarti yang memenuhi itu syarat tuh orang wajib sholat. Syarat wajib puasa berarti yang memenuhi syarat ini dia wajib puasa. Nah, setelah syarat wajib ini udah kita ketahuin, baru masuk ke syarat sahnya. Apa syarat sah itu? Ketika kita ibadah biar sah itu harus memenuhi syarat-syaratnya. Kalau syarat-syaratnya kurang, berarti ibadahnya tidak sah. Jadi ada syarat wajib, syarat sah. Nah, syarat wajibnya puasa ada 3. Di sebagian naskah itu ada 4. Pertama disebut al-Islam. Harus orang Islam. Artinya orang kafir dia tidak wajib puasa. Murtad wajib puasa. Nah, ini bedanya apa? Nah, makanya kalau di syarat wajib, ini paham dengan betul. Disyaratkan Islam. Syarat sah ibadah juga syaratnya Islam. Yang wajib ibadah orang Islam, yang sah ibadahnya juga orang Islam. Bedanya apa? Dalam syarat wajib, Islam yang dimaksud adalah fil hal wa fi ma madha. Orang yang wajib ibadah adalah dia orang yang Islam atau pernah Islam di masa lalu. Berarti siapa itu? Murtad. Ini dalam syarat wajib. Tapi kalau dalam syarat sahnya ibadah, orang yang sah ibadah itu adalah orang Islam. Yang dimaksud Islam di situ apa? Islam fil hal, yaitu memang dia dalam keadaan Islam. Kalau Islam yang di masa lalu enggak sah ibadahnya. Berarti gimana? Orang murtad wajib ibadah, tapi kalau dia ibadah, ibadahnya tidak sah. Gunanya apa? Kalau dia masuk Islam, kembali ke Islam, semua kewajiban yang dia tinggalin wajib diqadha. Ada orang na'udzubillah min dzalik murtad 1 Ramadan. Ya.
1 Ramadan dia dalam keadaan murtad. Berarti apa? Dia wajib puasa. Tapi kalau dia puasa sah nggak? Nggak. Ya. Pasti kan dia kagak puasa tuh selama Ramadan. Nah, habis Lebaran dapat hidayat lagi, akhirnya dia masuk Islam. Ya alhamdulillah. Tapi jangan lupa, dia wajib mengkodok tuh puasa sebulan yang dia tinggalin dalam keadaan murtad kemarin. Ya. Karena apa? Dia kategori orang yang kena kewajiban puasa Ramadan. Ada orang kafir selama 50 tahun. Ya, minimal dari balik tuh dia dapat 30-35 Ramadan. Tapi bukan murtad. Emang dasarnya dia kafir. 35 tahun Ramadan dia lewati setelah balik nggak pernah puasa. Kenapa? Karena kafir. Dapat hidayat masuk Islam. Wajib nggak dia kodok tuh 30-35 tahun, 35 Ramadan yang dia nggak wajib. Kenapa? Karena apa yang dilalui di tahun lalu dia dalam keadaan kafir asli yang dia tidak kena kewajiban puasa. Jadi dia wajib puasa setelah dia masuk Islam. Hati-hati, jangan pikir loh, enak orang kafir ya. Kagak wajib ini, kagak wajib itu. Nah, jangan dipikir nggak wajib ini, nggak wajib itu. Ya nggak wajib puasa, nggak wajib sholat, nggak wajib zakat, nggak wajib haji karena dia kafir. Terus kita pikir enak, nggak ada beban. Yang diartikan nggak wajib di sini, nggak wajib kita untuk meminta mereka melakukan kewajiban itu. Nggak wajib kita nyuruh orang kafir sholat, nyuruh orang kafir puasa, nyuruh orang kafir haji, karena nggak sah semua buat dia. Adapun di akhirat, ya dia akan disiksa karena kafirnya, karena syiriknya, karena nggak sholatnya, karena nggak puasanya, karena semua dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi jangan dipikir kalau orang kafir itu nanti di akhirat cuma kena satu pasal kafir, udah dosanya itu aja. Tapi orang kafir di akhirat akan kena pasal berlapis nanti. Ya, dia diazab karena kesyirikannya, dia diazab karena zinahnya, dia diazab karena bunuhnya, karena mabuknya, karena nggak sholatnya, karena nggak puasa, karena semua yang dia lakukan dari kesalahan. Makanya dia akan merasakan apa? Azab, fauqal azab. Siksaan di atasnya ada siksaan, di atas siksaan dan siksaan terusnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi bukan berarti nggak wajib terus enak dia nggak dosa, tetap dosa. Nggak wajibnya kita nyuruh dia. Kalau kita kan ada orang nggak puasa, wajib kita ingetin, wajib kita suruh. Orang nggak sholat, wajib kita suruh. Amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang kalau ada bulan puasa, orang kafir nggak puasa, emang dia kafir, nggak wajib kita suruh dia puasa. Tapi kalau ada orang Islam nggak puasa, nah itu wajib kita ingetin. Suruh dia puasa, cegah dia untuk tidak membatalkan puasa. Ya. Itu bedanya antara kafir asli, emang dasarnya kafir, dengan murtad. Ya. Itu yang pertama, Islam. Wal bulugh. Yang kedua, syarat wajibnya puasa itu baligh. Artinya anak yang belum baligh nggak wajib puasa. Tapi orang tua hendaknya dia dari semenjak anaknya sudah tamyiz usia 7-8 tahun memulai memerintahkan anaknya untuk puasa. Ya, sebagaimana Nabi wajibkan kita suruh anak sholat di usia 7 tahun, wajib juga kita nyuruh anak untuk puasa, untuk melakukan kewajiban-kewajiban dalam agama. Juga wajib kita mencegah anak-anak kita kalau sudah mumayyiz untuk meninggalkan apa yang dilarang dalam agama. Jadi bukan cuma sholat doang. Ya, jadi bukan cuma sholat doang. Segala apa yang wajib, apa yang haram, ketika anak sudah mumayyiz, kita orang tua udah harus kasih tahu mereka sesuai porsinya.
Walaupun mereka belum wajib, walaupun mereka kalau salah belum berdosa, tapi kalau itu kita abaikan, kita orang tuanya yang meninggalkan kewajiban, kita yang berdosa. Maka kalau sekarang ada orang tua suka mengeluh, kok anak saya udah dewasa, susah sholat, gak mau puasa, gak mau pakai hijab, susah dibilangin, susah dinasehatin, semua terjadi nggak otomatis begitu aja. Semua terjadi nggak otomatis begitu aja. Itu terjadi karena proses dari awal yang kurang tepat, proses awalnya yang salah. Ya, dari kecil tuh anak nggak diajarin sholat, dari kecil tuh anak nggak dibiasain puasa, dari kecil tuh anak nggak dibiasain nutup aurat. Ya, apalagi kalau perempuan. Iya, dari kecil udah dipakein baju pendek, gak pernah dipakein kerudung, ya udah balik kayak begitu, susah. Tapi kalau dari kecil biasa kita pakein kerudung, kita pakein baju gamis, kita bilang itu bagus, itu cakep, dia akan terbiasa dengan itu. Ya. Makanya kalau kita punya anak masih belum balik, dia sudah mumayyiz 7-8 tahun, didik anak tuh untuk menjalankan kewajiban-kewajiban syariat. Sholat, puasa, suruh. Ya, kalau dulu kan kita sama orang tua kita dilatihnya gimana? Puasa setengah hari. Ya, lu mau cari kitab apaan juga puasa setengah hari kagak ada. Ya. Tapi ini buat apa? Tamrin, pembelajaran. Ya enggak? Belajar dulu. Nih anak mau langsung dikasih puasa, nggak boleh makan sampai maghrib ya, langsung begitu aja. Yang ada tuh anak kaget, takut, ngeri, sakit, ya macam-macam lah menyikapinya nanti. Tapi kita dulu, puasa setengah hari. Dia kan udah ngeliat kita nih seharian puasa. Nah, ajak anak, udah kamu kan masih kecil, ya, anak bawang setengah hari aja dulu. Ntar zuhur buka, habis itu lanjut lagi. Yang udah-udah biasanya ya, kalau kita proaktif nih buat mendidik anak kita, untuk full 1 hari gak perlu kita suruh, tuh anak mau sendiri. Mah ya besok aku mau full 1 hari, aku kayak udah kuat. Wah, apalagi kalau dikasih hadiah bonus ya. Oh, kalau full nanti lebaran ada hadiah, nggak apa-apa, bukan berarti ngajarin kagak ikhlas ya, nggak apa-apa, itu buat penyemangatnya, kasih dia hadiah. Namanya anak-anak kadang butuh ada penyemangatnya, ada hadiahnya. Atau seandainya kita nggak mau kasih gitu dan itu udah bisa berjalan sendiri dengan baik, ya itu lebih baik lagi ya. Apalagi kan kalau anak mau begitu sendiri tanpa kita iming-imingin hadiah, tanpa kita janjiin, wah cakep banget, ntar pas lebaran kita kasih reward hadiah, wah girang itu anak. Yang namanya masih anak-anak, ya beda kita menyikapi dengan orang dewasa. Puasa setengah hari, kadang di tahun ini full, tapi setengah hari. Tahun besok udah berani deh, sehari full. Atau mungkin hari-hari pertamanya setengah hari, besokannya dia coba full. Tahun depannya full, nanti udah balik, udah biasa dia buat puasa. Takut dia meninggalkan puasa. Tapi kalau dari kecil nggak pernah disuruh puasa, dibiasain aja, belum wajib, udah balik masih tetap dirinya merasa belum wajib. Giliran dikasih tahu udah wajib, lo udah balik, belum siap. Ya kenapa belum siap? Ya nggak disiapin dari awal. Orang tuanya bingung deh, gimana anak saya nggak puasa. Nah, lu nggak ajarin dari awal, nggak dipersiapin dari awal. Nah inilah yang nanti di akhirat akan jadi bebannya orang tua. Ya memang yang wajib puasa orang balik, tapi orang tua yang punya anak belum balik tetap wajib buat orang tuanya mengajarkan anak dari semenjak dini untuk puasa dan ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Syarat yang ketiga al-aqlu wal-aqlu, berakal. Ya, berakal. Ya, berarti orang yang tidak berakal yaitu majnun, ya orang gila, dia nggak wajib puasa. Alhamdulillah nih, berarti kita kan udah full nih, dikasih nikmat sama Allah, dikasih nikmatul Islam, alhamdulillah,
dikasih kita panjang umur sampai kita udah menginjak usia balik. Alhamdulillah. Nggak kalah pentingnya Allah kasih kita akal. Nah kalau Allah udah kasih akal, jangan pakai belagak gila. Banyak nggak orang belagak gila nih, ya kan? Udah ngakunya Islam, udah dewasa, udah punya KTP, SIM A B C D Z sampai Z tuh ada SIM tuh semuanya. Wah, kartu apanya udah dewasa, udah hebat deh. Giliran sholat belagak gila, kagak sholat. Ramadan belagak gila, kagak puasa. Tapi dikata orang gila kagak mau. Gila yang palsu aja kagak laku. Ya, pokoknya segala yang palsu dia kagak laku, kagak baik. Kata gila. Lu kalau memang kagak mau, gila beneran. Caranya gimana? Lu tanya sama orang gila. Ya, kalau udah dikasih akal ya bersyukur. Jangan pakai belagak gila. Ya, kalau mau rufi al-qalam ya gila. Pakai akal ini nikmat yang mahal. Ya Allah pengen kita mensyukuri akal ini dengan kita gunakan akal ini melakukan apa yang Allah suka, meninggalkan apa yang Allah benci. Puasa ya Allah suka. Ibadah yang Allah akan kasih langsung pahala yang dirahasiakan pahalanya dari semua makhluknya. Puasa. Yang lain Allah kasih tahu lipat ganda dari 10 sampai 700. Tapi puasa Allah rahasia. Maka ulama katakan ini termasuk ibadah yang paling afdal adalah puasa. Ya karena puasa juga ibadah yang paling jauh dari riya. Kalau kita sholat kelihatan, haji kelihatan, zakat kelihatan. Kalau kita puasa nggak kelihatan. Ya, kecuali kita ngomong lagi puasa. Kalau kita nggak ngomong nggak puasa, ada nggak orang takut? Lebih selamat dari riya. Maka Allah suka dengan hamba-hambanya yang puasa. Itu syarat yang ketiga. Nah, keempat, yang di sebagian naskah yang keempat ini yang nggak disebut. Ya, di kitab kita di naskah ini disebut. Ya. Wal qudratu 'ala shaum. Yang keempat yaitu mampu untuk puasa. Siapa yang wajib puasa? Pertama, dia harus orang Islam. Kedua, dia harus baligh. Ketiga, dia harus berakal. Yang keempat, mampu untuk puasa. Hissan wa syar'an. Mampu untuk puasa secara his, secara zahir, secara nyata. Sekiranya dia sehat wal afiat. Nggak ada yang menghalangi dia untuk puasa. Mampu secara syariat juga syaratnya. Sekiranya kalau wanita dia suci dari haid dan nifas. Kalau ada orang sakit, dia nggak mampu puasa. Ya nggak wajib dia puasa di hari itu. Atau ada perempuan sedang haid dan nifas. Secara zahir perempuan haid nifas kalau mau puasa kuat gak? Kuat-kuat aja. Ya. Dia kuat-kuat aja tapi syariat menilainya wanita yang haid dan nifas bukan golongan yang mampu untuk puasa. Ya, karena dengan hadas besarnya membuat dia tidak sah untuk puasa. Cek. Ya. Jadi syarat yang keempat mampu puasa. Hisan secara zahir, syar'an menurut syariat. Menurut syariat apa? Syariat hukumin dia nggak mampu puasa, walaupun zahirnya dia mampu puasa. Contohnya tadi perempuan yang haid dan nifas. Perempuan haid dan nifas mau puasa kuat-kuat aja deh. Tapi sama syariat dihukumi tidak mampu puasa, nggak bisa puasa. Bahkan tidak sah puasanya karena sedang hadas besar. Nah, qudrah 'ala shaum. Wa hadha huwa saqitu 'ala nuskhatis tsalasa. Nah, syarat keempat ini yang nggak disebut di naskah yang menyebutkan syarat wajib puasa tiga. Fala yajibu shaumu 'ala adadi dzalika, maka nggak wajib shaum puasa atas orang yang memiliki sifat-sifat yang sebaliknya dari empat itu.
Islam kafir nggak wajib, balik belum, sobi belum balik, akal gila, mampu tidak mampu. Nah, karenanya kalau ada orang dia Islam balik berakal, mampu dia puasa, tapi dia punya kerjaan, punya tugas berat yang menguras energi, yang menguras tenaga, yang kiranya kalau dia puasa ya dia nggak bisa bekerja, atau kalau dia puasa dan bekerja dia nggak bisa lanjutin puasanya. Ini gimana hukumnya? Tetap dia wajib puasa. Yang umpamanya orang bekerja bangunan, ya, atau petani, apalagi di waktu musim panen, ya itu kan kerjaannya di tengah hari bolong, tengah terik matahari, berat, capek. Oh, apalagi kuli bangunan, masya Allah, bulan puasa ngecor, ngaduknya manual lagi, nggak puasa aja segalon habis. Gimana? Nah, buat orang-orang yang kerjaannya berat di bulan Ramadan, tetaplah berpuasa. Jalanin puasa, jalanin aktivitas. Jika nanti memang di tengah hari dia nggak sanggup lagi untuk nahan hausnya, nggak sanggup lagi untuk nahan laparnya, kalau tetap ditahanin bisa bahayain dirinya, bisa madharat, baru batalin puasanya. Ya, tapi ingat, tetap itu wajib diqadha. Tapi setidaknya apa? Dia sudah puasa dan batalnya dengan uzur. Dan ini bukan main-mainin puasa. Nah, cuma kan sekarang kebanyakan gimana? Besok langsung aja nggak puasa. Lu nggak puasa, ya ntar gua ngecor. Lu besok nggak puasa, ntar gua mau ini. Lu nggak puasa, kerjaan gua berat. Dari awal sudah menyatakan tidak puasa. Ya, saya ingatkan, hati-hati, jangan sampai ya di hari diwajibkan puasa meninggalkan puasa karena memang ada urusan dunia kita. Ya nggak salah kita menjalankannya untuk mencari rezeki yang halal, tapi kita meninggalkan puasa dengan alasan itu khawatir puasa kita tinggal, kerjaan nggak sampai keburu mati gitu. Bisa aja kan? Kerja mulai jam 8, jam 9. Dari subuh dia udah nggak puasa, nggak ada, keluar berangkat kerja tabrakan, mati. Dalam keadaan ninggalin puasa dengan cara yang salah, bukan dengan uzur syar'i. Ya waduh, Habib mah enak, kerjaannya nggak berat kayak kita. Ya ini ilmunya. Ya kalau kerjaan mah udah masing-masing tugasnya. Kerjaan, itu punya kerjaan ngangkat ini buat itu berat, betul, gua kagak sanggup. Dan lu juga suruh ngajar sini sanggup gak? Hah? Baca kitab kan puyeng juga, mutolaah juga, berat, beban, tanggung jawabnya nih anak ngajar dunia akhirat. Karena salah ngasih tahu, ngasih hukum, ente kerjain, yang dosa siapa? Kita dunia akhirat. Semua tugas kita, yaitu memang udah apa yang Allah amanahkan kepada kita, yang belum tentu orang lain juga sanggup kerjain. Ya. Jadi jangan kita bilang lu mah enak, gua nggak enak. Semua kita enak kalau kita bisa bersyukur. Semua kita enak. Tinggal kita bersyukur, kita sadari posisi kita, amanah yang Allah terima, kita syukur. Kalau emang kebetulan nggak enak, ya kewajiban kita untuk sabar. Alhasil, kalau orang memenuhi 4 syarat tadi, berarti dia tergolong orang yang wajib puasa. Nah, insya Allah Talim akan datang lanjut ke bab puasanya tentang rukun atau syarat daripada ibadah puasa. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah.